Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dengan tema Lembaga Amal Zakat. Saya Anissa Nanda Agusta, NIM 1820210012 sebagai pemateri pertama, kemudian Sofa Fikri sebagai pemateri kedua, dan Jawahirun Nafisatul Jannah sebagai pemateri ketiga. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi zakat. Secara terminologis, zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Ibnu Manzur mendefinisikan kata zakat dari segi bahasa berarti suci, tumbuh, berkah, dan perilaku yang terpuji atau amal soleh. Arti ini sebagaimana digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Zakat secara etimologis adalah sejumlah harta tertentu diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak atau asnaf zakat, di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, prinsip-prinsip zakat. Yang pertama yaitu prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bagi orang yang membayar zakat, zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan. Merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Yang ketiga, prinsip produktivitas. Menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu prinsip nalar. Sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan melewati jangka waktu tertentu. Yang kelima, prinsip kebebasan. Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Yang keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Sejarah zakat. Masa pemerintah Rasulullah SAW. Pada masa ini, zakat menjadi pemasukan utama atau primer. Pemasukan penunjang atau sekunder negara pada masa ini adalah harta rampasan perang. Hal ini terjadi dengan turunnya wahyu tentang pembagian harta rampasan perang dalam surat Al-Anfal. Pendapatan penunjang lainnya berasal dari bea cukai atau bea impor, biasa disebut usur. Berlaku bagi para pedagang yang berasal dari luar Madinah yang ingin melakukan perdagangannya di wilayah Madinah. Pembayaran dilakukan sekali dalam setahun, dikarenakan terhadap barang yang dinilainya melebihi 200 dirham. Kemudian masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pemasukan utama negara pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masih belum berubah, yaitu zakat. Adapun sumber penunjang masih selaras dengan apa yang di masa Khalifah setelahnya menjadi sumber pemasukan penting negara. Sehingga peran zakat sebagai pemasukan penting negara. Utama negara tergantikan dengan pendapatan pajak, tanpa mereduksi peran zakat sebagai dana hak para asnaf zakat. Kemudian masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pemasukan negara berasal dari pajak merupakan ijtihad Khalifah Umar terhadap penetapan status tanah as-sawat menjadi far atau harta rampasan perang, bukan ghanimah sebagaimana Rasulullah SAW tetapkan. Implikasinya adalah tanah sawat tidak dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut berperang, akan tetapi tanah tersebut menjadi milik negara dan pemilik lama diberikan kesempatan untuk mengelola tanah tersebut dengan ketentuan dikenakan pajak atas hasil panennya. Perlakuan seperti ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada penduduk Khaybar. Akan tetapi, yang membedakan adalah pada waktu itu penduduk Khaybarlah yang melakukan inisiatif untuk mengajukan kesepakatan penggarapan tanah Khaybar. Sedangkan di kasus tanah Sawat,
Khalifah Umar bin Khattab yang mengambil inisiatif sendiri setelah diadakannya musyawarah. Kemudian masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pemasukan negara berubah sebagaimana khalifah sebelumnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan Islam semakin luas pada 6 tahun pertama kepemimpinannya. Balkh, Kabul, Kerman, dan Sistan telah ditaklukkan. Guna menata pendapatan negara yang baru tersebut, diikuti kebijakan Khalifah Umar dengan menetapkan jizyah dan kharaj atas tanah pada wilayah tersebut. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, beliau meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Bahkan, beliau menambah keuangan negara dengan pendapatan pribadi beliau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekspansi pendapatan dari wilayah baru. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, sistem penerimaan terbesar tidak berubah sebagaimana penerimaan sebelumnya, yaitu dari jizyah dan kharaj. Adapun zakat menjadi sumber penerimaan negara sekunder. Perbedaannya pada masa pemerintahan ini adalah jika pada masa Khalifah Umar dan Utsman pendapatan negara ditahan di Baitul Mal. Pada masa ini, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Basrah, dan Kufah. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya dijalankan pada masa ini. Dari hari Kamis merupakan hari-hari pendistribusian dan pembayaran, dan hari Sabtu merupakan hari dimulainya perhitungan baru. Dalam alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejarah zakat di Indonesia. Sejak Islam datang ke Indonesia, zakat telah menjadi satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pendahulu, zakat terutama bagi sabilillahnya merupakan sumber dana perjuangan ketika satu persatu tanah air dikuasai Belanda. Demikian sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dalam pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif mulai meningkat pada 1962. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amal Zakat dan pembentukan Baitul Mal atau Balai Harta Kekayaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota madya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.